Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah perilaku organisasi. Pada kesempatan hari ini kami akan mencoba mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu tugas mata kuliah perilaku organisasi yang berjudul budaya organisasi. Kelompok 5 ini terdiri atas yang pertama yaitu Denny Irawan, yang kedua yaitu Wawan Setiawan, yang ketiga Suharmiati, yang keempat Budi Tiawarman, yang kelima Emi Nelawati, yang keenam Tri Bagus Wahyono, dan yang terakhir yaitu Muhammad Wendy. Pada kesempatan ini kami akan mencoba mempresentasikan terkait budaya organisasi. Budaya dalam suatu organisasi akan melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, ekspektasi, dan seluruh nilai yang terdapat di dalamnya, sehingga nanti akan terefleksi dalam setiap anggota, mulai dari pekerjaan, interaksi dengan lingkungan luar, hingga ekspektasi yang diharapkan dapat terwujud di masa depan. Pengertian dari budaya organisasi itu sendiri yaitu suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntunan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakan dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi adalah suatu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut merasakan, memfikirkan, dan beraksi terhadap lingkungan yang beraneka ragam. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan budaya organisasi adalah pola atau sistem yang menyatakan sikap, nilai, norma perilaku, bahasa, keyakinan, ritual yang dibentuk serta dikembangkan dan diotak organisasi. Elemen budaya, elemen idealistik. Tidak mudah berubah hanya orang-orang tertentu yang tahu apa sesungguhnya ideologi tersebut. Yang kedua, elemen behavioral. Kasat mata muncul dalam bentuk perilaku sehari-hari. Elemen keterkaitan antara elemen idealistik dan behavioral. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Level budaya organisasi. Menurut sains, artefak budaya yang kasat mata, fisik, perilaku, verbal, keyakinan yang dianut dan dinilai, ideal, goal, value, aspirasi, ideologi, dan rasionalisasi. Asumsi dasar bagaimana organisasi bertindak, melihat, berpikir, dan merasakan. Dasar-dasar budaya organisasi. Nilai, konsep, kepercayaan, perilaku yang dikendaki, keadaan yang amat penting, evaluasi kejadian yang perilaku, urutan yang paling penting. Ciri-ciri budaya organisasi: inovasi, stabilitas dan keamanan, penghargaan kepada seseorang, orientasi hasil, orientasi tim dan kolaborasi, keagresifan dan persaingan. Karakteristik budaya organisasi: keteraturan perilaku, norma yang tercermin, nilai-nilai dominan yang pendukung organisasi, filsafat yang diterapkan dalam perusahaan, aturan yang mendikte tidak boleh dilakukan, iklim organisasi terjamin dari cara karyawan berinteraksi. Jenis-jenis budaya organisasi berdasarkan proses informasi, rasional, ideologi, konsensus, hierarkis. Pembentukan dan pewarisan budaya organisasi. Unsur-unsur yang mempengaruhi budaya organisasi adalah lingkungan usaha, nilai-nilai ketokohan, ritual, jaringan budaya. Proses sosialisasi budaya organisasi. Budaya organisasi hanya dianjurkan kepada
anggota yang bersifat tetap dan diizinkan masuk ke dalam lingkaran kelompok tersebut. Penyampaian pada anggota baru dapat sukses melalui pemberian reward dan punishment. Sosialisasi selalu ada proses pengajaran meskipun tersirat dan tidak sistematis. Adapun tahapannya adalah seleksi tahap calon karyawan, penempatan karyawan, pendalaman pekerjaan, pengukuran kinerja dalam pemberian penghargaan, penanaman kesetiaan pada nilai utama organisasi, memperluas informasi, pengakuan, dan promosi karyawan. Tipe budaya organisasi, kepercayaan pada bawahan, komunikasi terbuka, kepemimpinan yang penuh pertimbangan dan sportif, pemecahan masalah secara kelompok, otonomi pekerja, tukar-menukar informasi, tujuan dan hasil yang berkualitas. Tipe-tipe umum budaya organisasi, budaya konstruktif, budaya pasif defensif, budaya agresif defensif. Dimensi budaya organisasi, orientasi eksternal, orientasi internal, orientasi pada tugas, orientasi pada aspek sosial. Pentingnya safety, berani menanggung risiko. Pentingnya conformity, individuality. Reward kinerja individu, reward kinerja kelompok. Keputusan secara individu, keputusan secara kelompok. Selain tersebut di atas, menurut Denison, dimensi organisasi dibedakan berdasarkan involvement, consistency, adaptability, mission. Fungsi budaya organisasi dapat disimpulkan memiliki fungsi yang positif untuk pengelolaan organisasi terhadap masalah eksternal dan internal suatu organisasi. Budaya organisasi juga berfungsi sebagai identitas, batasan terhadap perilaku, serta memunculkan komitmen karyawan. Faktor yang menentukan kekuatan budaya organisasi adalah kebersamaan dan intensitas. Ciri budaya organisasi yang kuat dan lemah adalah budaya organisasi yang kuat, kekokohan nilai inti penyebaran nilai-nilai, kejelasan nilai-nilai. Budaya organisasi yang lemah adalah mudah terbentuk kelompok-kelompok, ketersediaan pada kelompok-kelompok organisasi, tidak segan-segan mengorbankan kepentingan kelompok dan pribadi. Langkah-langkah untuk memperkuat budaya organisasi adalah memantapkan nilai-nilai dasar budaya organisasi, melakukan pembinaan terhadap anggota, membuat acara rutinitas, memberikan penilaian, tanggapan terhadap masalah eksternal. Kesimpulan dan saran, budaya organisasi merupakan elemen penting dalam suatu perusahaan karena merupakan ciri khas suatu perusahaan. Oleh sebab itu, agar setiap organisasi dapat menciptakan budaya yang baik dan nantinya dapat meningkatkan kinerja karyawan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5 tentang budaya organisasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.